2021-2022. Nah, kali ini kita menghadirkan masing-masing dekan dari masing-masing fakultas. Kalau yang kemarin tuh sudah masing-masing prodi ya, masing-masing jurusan. Sekarang masing-masing dekannya langsung jadi akan berbicara lebih tajam mungkin, atau lebih mengenalkan fakultasnya kepada adik-adik calon baru. Ya, saya di sini bersama Mbak Rita, kehadiran dekan dari Fakultas Agama Islam. Nah, Fakultas Agama Islam. Yang penasaran dengan Fakultas Agama Islam, ada jurusan apa atau bagaimana nanti perkuliahan di Fakultas Agama Islam ya? Kita sudah menghadirkan dekan dari Fakultas Agama Islam, Bapak Suwandi MPDI ya. Nah, beliau ditemani oleh ini salah satu alumni dari Fakultas Agama Islam. Nah, nanti kita kupas profil beliau ini sekarang berprofesi sebagai apa gitu ya. Ini Saudara Muammar Fauzi. Oke, Pak Dekan. Langsung aja Pak Dekan. Jadi Fakultas Agama Islam mungkin bisa lebih dikenalkan kepada calon mahasiswa baru, Fakultas Agama Islam di umat ini seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Ini host yang luar biasa. Alhamdulillah pagi hari ini ini udah siang ya. Siang hari ini kita diundang untuk mengikuti podcast ini untuk mensosialisasikan Fakultas Agama Islam ya. Nah, Fakultas Agama Islam memang fakultas mungkin yang agak muda karena baru muncul 2010 ya. 2010 dan juga sudah wisuda beberapa alumni tentunya. Nah, dan mulai dulu dengan program studi pendidikan bahasa Arab itu yang pertama. Nah, kemudian diikuti dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI. Lalu muncul lagi KPI, komunikasi penyiaran Islam. Kemudian yang terakhir sekarang yang sedang kita proses akreditasi dan baru tahun kedua dan juga minatnya luar biasa itu ekonomi syariah. Ada ekonomi syariah ya, yang juga dengan santernya perniagaan syariah, bisnis syariah ini milenial tentunya kita harus cover dengan ilmu-ilmu tentang bagaimana sebetulnya syariah itu dan apa bedanya dengan yang lain-lain. Nah, ini kita harus ambil peran terhadap kebutuhan negara ini. Munculnya begitu banyak pegadaian syariah, bank syariah, bahkan pengelolaan keuangan desa nanti akan dikelola secara syariah. Nah, itu mungkin arahnya nanti ini. Ya, itu mungkin sebagai pengantar. Oke. Jadi Pak Dekan, Fakultas Agama Islam ini berarti sampai sekarang ada 4 prodi: ekonomi syariah, PGMI, KPI, dan PBA bahasa Arab. Berarti kalau dari segi prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan pendidikan bahasa Arab ini berarti orientasinya ke guru nanti ya. Iya, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Lalu nah, ini yang keren namanya, ini saya tertarik sekali, ekonomi syariah dan komunikasi, ilmu komunikasi penyiaran dan komunikasi penyiaran Islam. Nah, ini berarti bagaimana yang 2 prodi ini? Jadi yang pertama yang keguruan dulu ya. Nah, jadi ada pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab ini salah satu mata kuliah dan beberapa penekanannya itu bukan hanya sebagai guru bahasa Arab ya. Nah, kita juga sekarang dengan pemerintah atau gubernur NTB mencanangkan wisata syariah ya. Nah, ini juga kita ada mata kuliah sebagai guide berbahasa Arab ya. Nah, jadi mereka komunikasi bahasa Arab itu bahasa-bahasa yang bisa dipakai di pasaran ya. Nah, kalau nanti orang-orang dari Arab Saudi berwisata ke Indonesia, ya kita juga punya mata kuliah seperti itu, sehingga kita harus juga masuk untuk menghilangkan image bahwa wisata selama ini adalah wisata yang jelek, yang maksiat dan sebagainya. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini umat dengan Fakultas Agama Islamnya untuk membantu pemerintah juga membuat satu format bagaimana sih wisata yang
syariah ya yang Islami. Nah, itu juga disiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa berkomunikasi secara lugas dengan tamu-tamu yang dari negara-negara Saudi. Nah, di samping menjadi guru. Nah, kemudian PGMI, ya PGMI itu sesuai dengan namanya Guru Madrasah Ibtidaiyah, tetapi nyatanya juga anak-anak kita ada yang bisa eksis di SD ya, bahkan di PAUD ya, bahkan di SMP ada yang ngajar di SMP dan berbagai madrasah-madrasah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu. Nah, kemudian yang dua lainnya adalah komunikasi penyiaran Islam. Nah, karena di sini adalah ilmu komunikasi ya, baik komunikasi offline ya, komunikasi digital, komunikasi dan etika komunikasi dan seluruh yang terkait dengan komunikasi ya, yang tentunya harus berdasarkan undang-undang ITE juga, itu pembelajarannya. Itu kita sebetulnya lebih luas dalam jangkauan lapangan kerjanya ya. Mereka bisa dipakai di perusahaan, di pemerintah, untuk humas, untuk melayani tamu dan sebagainya, karena ilmu-ilmu komunikasi dan etika komunikasi itu disampaikan semua. Juga terkait dengan masalah komunikasi digital ya. Mereka diajarkan tentang podcast ya, penyiaran radio, TV, media massa dan sebagainya, bahkan membuat apalagi masalah YouTube dan sebagainya ya. Nah, mereka memang dibuka kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya sebagai satu prodi yang memang menyiapkan menjawab tantangan-tantangan tentang kebutuhan milenial masalah digital dan komunikasi di akhir ini. Nah, kemudian ekonomi syariah sekarang kita baru angkatan kedua ya. Jadi masuk angkatan kedua dan peminatnya alhamdulillah angkatan pertama kemarin 2 kelas, yang sekarang juga mungkin insya Allah 2 kelas atau bahkan lebih ya, peminatnya sangat banyak. Nah, karena persoalan transaksi syariah ini sangat melejit di akhir-akhir ini ya. Perbankan sudah syariah, pegadaian sudah syariah, bahkan finance itu sudah syariah ya. Bahkan mungkin nanti arahnya pengelolaan keuangan desa dan bahkan koperasi-koperasi itu juga akan syariah. Nah, ini arahnya ke depan, syariah ini ya, ekonomi syariah ini akan juga bagus, akan terarah, dan kita harus menyiapkan mahasiswa kita ini kepada tantangan-tantangan syariah ke depan ini. Berarti pendidikan agama Islam ini memang Fakultas Agama Islam ini mempersiapkan ya calon mahasiswa baru maupun mahasiswanya yang sudah sekarang sedang kuliah di Fakultas Agama Islam ini bisa menghadapi perkembangan zaman, tentunya dengan basic al-Islam kemuhammadiyahan itu ya, dengan basic agama, dengan pondasi agama Islam yang kuat. Nah, kita kenalan dulu dengan alumni dari Fakultas Agama Islam. Silakan Mbak Rita mungkin. Ini pertanyaannya untuk ke alumni. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilakukan dulu waktu mahasiswa gitu loh, sehingga memotivasi juga ataupun menunjang soft skill sampai sekarang gitu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Dekan, Ustadz, yang telah mengundang saya sebagai perwakilan dari alumni untuk bisa hadir di podcast ini. Kalau ditanya apa saja yang akan yang telah kami lakukan dulu tentu saja ya sebagai mahasiswa ya kami belajar. Cuma yang membedakan kita dengan mungkin sebagian kampus-kampus lain mungkin intensitasnya atau kegiatan-kegiatannya di luar kampus itu sendiri. Kalau di dalam kurikulum ya kita belajar seperti apa adanya. Cuma dulu kita buat semacam An-Nadi Al-Arabi, yakni kelompok studi bahasa Arab yang sifatnya ekstrakurikuler. Jadi kita tidak memuaskan diri dengan kurikulum yang diajarkan di kelas, tapi juga kita bersama dekan bersama Kaprodi juga belajar di luar jam kuliah, itu di sore hari kalau nggak salah saat itu. Jadi kita belajar juga. Tetap ada kegiatan di luar perkuliahan ya.
Ya, tetap ada kegiatan diskusi, bahkan kita buat seminar-seminar, diskusi-diskusi, dan prestasi terbaik kami saat itu. Jadi ada festival Al-Quran yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu, dan kami Fakultas Agama Islam mewakili kampus Muhammadiyah ini. Jadi seluruh kampus Muhammadiyah itu mengadakan lomba festival di UMY. Dan saat itu saya pribadi sebagai juru bicaranya saat itu, dan kami berhasil menjadi juara 3 nasional se-Muhammadiyah Indonesia. Iya. Hebat ya alumni ya. Sekarang profesi sebagai apa? Iya. Kalau profesi ini ya yang pertama ya sebagai ayah ya, sebagai ayah, sebagai ayah dan sebagai suami. Dan yang pertama tahun 2000, jadi kami di mahasiswa bahasa Arab Muhammadiyah itu semenjak mahasiswa itu sudah mengajar, Mas. Dan yang kami ajar itu mahasiswa kampus lain, kampus tetangga. Jadi yang program studi bahasa Arab di kampus sebelah itu datang ke kita bahasa Arab, kita ajarkan mereka. Walaupun sesama mahasiswa ya. Mahasiswa, dan mereka lebih tinggi semesternya saat itu. Ini program tersendiri. Program tersendiri nggak ini atau ini memang? Program tersendiri. Oh, program tersendiri. Bukan tersendiri. dari kampus ya? Bukan dari kampus. Kemudian tahun 2018 saya 2019 setelah alumni, dan saya diangkat jadi mudirul ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Boarding School Muallimin Muhammadiyah di Narmada. Oh, di Narmada. Yang saat ini dipimpin oleh Dr. Zainuddin. Nah, saya jadi wakilnya sekarang. Iya. Kemudian juga kegiatan juga mengajar di Al-Fajar Academy Mataram. Di sini di Ampanan sini. Iya. Kemudian juga pernah mengajar di Stika Syarsi untuk bahasa Arabnya, dan mengajar juga kembali di kampus Muhammadiyah ini di mata kuliah Toafal bahasa Arab. Hebat ya. Jadi saat kuliah sudah ngajarin mahasiswa bahasa Arab, teman-temannya lagi ya, bahkan sampai ngajarin yang di universitas lain ya. Iya. Otomatis kan banyak prestasi ya, banyak pengalaman juga. Nah, saya ini penasaran nih kepada Pak Dekan, capaian apa saja sih yang sudah didapatkan ataupun yang sudah dilaksanakan, baik itu secara akademik maupun non akademik, prestasi mungkin gitu. Ya. Sebagaimana juga fakultas-fakultas lainnya, kita memang berpacu ya untuk memajukan masing-masing fakultas, tentunya dengan ciri khas masing-masing ya. Nah, kalau di Fakultas Agama Islam memang kita inginkan bahwa mahasiswa itu lebih akrab, lebih dekat dengan Al-Quran ya. Nah, sehingga untuk mahasiswa baru ini, khusus untuk mahasiswa baru ini, kita sudah canangkan mereka itu semua mahasiswa di program studi manapun itu ketika dia tamat harus pulang dengan 4 juz hafalannya. Itu program yang sekarang ya. Jadi dan kita sudah diskusi dengan teman-teman yang hafiz, yang juga terbiasa seperti itu. Untuk 1 tahun 1 dus itu bukan hal yang sulit katanya. Nah, karena kalau di pondok-pondok kan bahkan seminggu 1 juz ya, atau bahkan ada yang sehari. Nah, itu kita mengawali dengan 1 juz dalam 1 tahun, itu harus mereka bisa mulai dengan mahasiswa baru sekarang ini, sehingga mungkin tidak kesulitan masyarakat untuk mencari imam sholat taraweh, imam sholat rawatib ya, karena mereka kita sudah betul-betul didik dan kita siapkan, kita arahkan selama mereka menjadi mahasiswa di Fakultas Agama Islam ini. Nah, ini juga yang baru mulai kita sekarang ini canangkan, dan insya Allah kita mulai dengan mahasiswa baru ini. Nah, kalau yang sudah memang sebagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa di Fakultas Agama Islam ya, tetap ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tentunya untuk mengasah bakat dan minatnya, itu tetap disiapkan. Kalau organisasi-organisasi, saya kira mereka juga tetap aktif di semua UKM yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Iya. Nah, Pak, saya dengar ada dari Fakultas Agama Islam itu yang menang mendapatkan penghargaan atau menang award ISMA, Indonesian International Mobility Study Award, itu yang ke luar negeri itu, Pak. Ya, alhamdulillah di tahun ini mungkin di NTB di Fakultas Agama Islam 1 orang yang mendapat itu atas nama Romi Setiawan ya.
mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam KPI. Nah, dan tinggal tunggu waktu keberangkatan ya, mungkin beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi mereka akan berangkat untuk mengikuti hasil kompetisi yang luar biasa tentunya, dan anak kita itu bisa lolos dan sudah dipastikan akan berada di Malaysia ya. Ya, Malaysia untuk melakukan pertukaran pelajar ya, pertukaran mahasiswa ya. Nah, semoga ini juga nanti akan berkembang dan akan diikuti oleh teman-teman yang lain dan bahkan mungkin program studi yang lain ya. Nah, karena ini momen-momen langka dan juga membutuhkan kompetisi yang sangat ketat di kalangan mahasiswa, dan alhamdulillah NTB kita dapat cuma 1 orang juga ya. Dan satu-satunya di NTB ya. Satu-satunya iya, di NTB dari alhamdulillah. Fakultas Agama Islam. Iya. Itu Romi itu sendiri ya mendapat penghargaan, dikirim ke Malaysia dalam program Indonesian International Study Mobility Award tahun 2021. Hebat. Tapi yang saya penasaran di balik kesuksesan mahasiswanya itu ya, pembimbingan akademik dari Fakultas Agama Islamnya itu, sehingga ya kan kalau kompetisi mahasiswanya enggak mungkin dia punya mental yang sembarangan, ilmu yang pasti sembarangan. Di belakangnya itu ada pembimbing juga yang Iya, pembimbing akademik mungkin secara umum di Fakultas Agama Islam gitu Pak Dekan. Iya, ya mungkin bukan kebetulan ya, qadarullah. Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam itu ibu-ibu. Nah, sehingga pergaulan antara mahasiswa dengan fakultas itu cenderung seperti ibu dengan anak, bapak dengan anak gitu ya. Nah, sehingga tidak ada sungkan-sungkannya untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk ini, dan memang kita melayani seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan kompetisi itu ya mereka kita kumpulkan, siapa yang siap, siapa yang ada waktu, karena memang mahasiswa kita ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ammar tadi itu sudah banyak yang masuk di sini dan sudah bekerja gitu. Ya, sudah jadi guru, sudah jadi ngajar di pondok pesantren, sudah bekerja di Pemda ya. Nah, itu sudah banyak yang seperti itu, sehingga kita juga harus menyeleksi siapa yang kira-kira sering datang ke kampus di waktu-waktu di luar jam kuliah. Nah, berarti ini dia belum bekerja. Nah, itu yang kita push ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti tadi itu ya. Nah, itu Banyak yang udah bekerja ya Pak ya, mahasiswanya. Iya, banyak yang kerja ya. Nah, untuk alumni nih, kira-kira bagaimana sih komunikasi dengan mahasiswa? Ada nggak kumpulan mungkin silaturahim biar membimbing mereka juga gitu? Ada nggak keterlibatan dari alumni gitu? Baik, terima kasih Mbak. Sebelum ke situ saya lanjutkan sedikit tadi tentang sebaran alumni-alumni. Saya kenal cukup banyak di antara teman-teman yang tersebar di banyak tempat. Jadi orang kalau tahu bahwa yang lamar kerja itu mahasiswa Muhammadiyah, dia tidak ragu. Apalagi yang melamar itu adalah Fakultas Agama Islam. Jadi tidak ragu, tanpa tes diterima. Di tempat saya mengajar di Al-Fajar Academy Mataram, ini termasuk sekolah yang high class, yang tinggi dan masuknya susah. Orang harus berlomba-lomba, harus tesnya lama-lama. Tapi yang masuk kalau sebagai pegawai maksudnya. Pegawai, pengajar. Kalau yang mendaftar itu adalah mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam Muhammadiyah, itu relatif cepat diterima karena sudah terkenal kemampuannya, kapasitasnya terkenal. Ada sekitar 10-an yang dari alumni Muhammadiyah. Ini salah satu menunjukkan bahwa tidak ragu lagi kalau siapapun yang mau mengkuliahkan anaknya atau teman-teman yang mau kuliah, tidak ragu lagi memilih Fakultas Agama Islam itu sebagai tempat untuk belajar. Ada juga yang dari PNS, ada yang di Pemda, jadi menyebar ke banyak tempat, tersebar. Nah, tadi dari Mbak tadi itu apa saja yang kira-kira kami sebagai alumni sumbang sia. Kami saat ini hanya bisa lewat grup saja, ada grup alumni begitu. Karena memang sekarang kan kita tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh acara, jadi kita memantau lewat grup saja. Jika kalau ada adik-adik yang butuh bimbingan skripsi, kita bantu. Dibantu juga ya. Enak ya. Lalu Pak, di Fakultas Agama Islam ada program baru itu Pak,
yang beasiswa untuk ulama, menjaring para ulama atau menciptakan para ulama, itu apa itu Pak beasiswa? Ya, ini program yang dicanangkan oleh Pak Rektor dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah, namanya Pendidikan Ulama Tarjih ya, PUTM ya. Nah, ini khusus mencetak, mendidik dan mencetak ulama-ulama Muhammadiyah ya. Karena di Nusa Tenggara Barat ini memang sepertinya masih sulit untuk mencari dai-dai Muhammadiyah ya, yang memang kerja khusus untuk Muhammadiyah, itu masih agak sulit. Nah, sehingga kita Pak Rektor membiayai penuh 20 orang untuk angkatan pertama. Nanti tidak tahu angkatan kedua berapa. Sekarang angkatan pertama itu dia beasiswa penuh ya. Dengan mereka begitu masuk di PUTM itu juga akan mengambil dobel dengan Fakultas Agama Islam, bebas untuk memilih program studi mana yang dia suka di antara 4 program studi itu. Nah, sehingga begitu selesai di PUTM 3 tahun ya, nah, kemudian nanti akan nambah lagi setahun untuk menyelesaikan S1-nya. Nah, jadi terintegrasi dia. Nah, ya, dilaporkan ke PDPT sejak awal ya, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti 1 tahun akan masuk ke fakultas dan prodi mana yang dia pilih. Nah, begitu 4 tahun selesai semua skripsi dan KKN dan sebagainya, dia akan diwisuda sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam dengan salah satu prodi yang dia pilih. Nah, ini mahasiswa program ini mereka nanti diikat sejak dia menjadi mahasiswa tentunya oleh Muhammadiyah PWM ya. Yang punya ini kan nanti PWM. Kampus hanya mengolah saja, memasak saja. Kalau udah matang nanti kita titipkan ke PWM untuk memberikan job disknya, mau dikirim kemana, tugas apa. Nah, tetapi itu semua tentunya kita harus bekerja sama dengan PDM, PCM ya, agar mengirimkan anaknya di sini. Nah, sehingga kesempatan beasiswa penuh ini juga jangan sampai disia-siakan ya. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Ini beasiswa penuh ya, dan Ini program berarti langsung sekalian nama asramanya Pak kalau beasiswa? Oh iya, langsung. Mereka udah tidak kemana-mana. Jadi karena programnya itu program pondok pesantren kan. Jadi seperti pondok pesantren, mereka ya di situ semua tidak boleh keluar, bahkan ngaji 24 jam mungkin hampir ya. Ya, kegiatannya. Nah, jadi tahun keempat itu merupakan tahun terakhir mereka berada di kampus. Mereka akan menyelesaikan beberapa program yang terkait dengan fakultas, prodi masing-masing. Nah, baru mereka KKN, skripsi dan seterusnya, terus PKN. Ini double Pak, in-one dong ya Pak ya? Iya. Double langsung jadi satu, lulusnya menjadi ulama. Mungkin lebih spesifik ke ketarjihan Muhammadiyahan gitu ya. Langsung sekaligus bisa menjadi mahasiswa, langsung lulusnya S1, langsung dapat gelar S1 dan menjadi ulama sekalian. Dan ini mungkin yang membedakan Fakultas Agama Islam yang ada di Muhammadiyah dengan yang lain gitu. Iya, kita sudah bilang kalau yang daftar kerja kan? di lulusan Muhammadiyah langsung dapat jalan tol ini katanya. yang berbeda. Gitu. Pak, kalau pelayanan administrasi di Fakultas Agama Islam, karena sekarang kan mungkin online nih Pak. Jadi mahasiswa baru mungkin belum kenal dengan fakultasnya, belum kenal dengan dosen, belum kenal dengan mungkin prodinya, tiba-tiba sudah kuliah online gitu. Nah, nanti bagaimana mungkin pelayanan dari TU atau mungkin masing-masing prodi ini untuk apa ya, merangkul para mahasiswa baru supaya tidak kelabakan mereka Pak nanti. Untuk mahasiswa baru dalam 2 angkatan terakhir ya, tuh kita berdoa terus ya, semoga COVID ini cepat berlalu, itu aja lah, supaya kita bisa melakukan interaksi dengan normal, supaya tidak pakai masker lagi kayak gini ya. Nah, ini mau tidak mau kita harus menjaga semuanya. Nah, alhamdulillah mungkin sama dengan prodi-prodi yang lain, begitu mahasiswa itu mendaftar ulang, itu langsung di prodinya membuat grup. Grup WA Pak ya? Ada grup WA di masing-masing prodi, dan mereka komunikasi seperti itu. Bahkan saya lihat, karena saya juga digabungkan ke grup itu, jadi mereka sekarang ini membuat semacam video klip ya, mengirim foto masing-masing gitu. Kemudian ada yang punya kemampuan, saya bisa bu katanya untuk buat itu. Nah, itu ngirim foto, kemudian mereka
di share kembali, jadi sudah jadi si ini namanya ini, alamat di sini, sudah ini. Nah kemudian di situ juga dimasukkan di tenaga-tenaga administrasi itu, kalau nanti urusan dengan ini silakan menghubungi si ini, urusan dengan surat ini, urusan dengan ini, urusannya dengan masalah begini nanti urusan di universitas, ada juga yang seperti itu ya. Nah mereka dengan kondisi seperti ini kita perkenalkan secara online untuk pos-pos yang ada itu. Nah insya Allah ketika mereka nanti berada di kampus sudah tidak lagi bingung lah ya. Jadi mereka harus sudah hafal tentang urusan ini harus menghadap siapa, urusan ini harus kemana, itu kita sudah menjelaskannya. Nah, nanti sudah nanti bakal calon mahasiswa baru bakal digabungkan dalam satu grup ya, mungkin grup sekaligus masing-masing prodi mungkin. Jadi tidak perlu khawatir ya yang bingung bagaimana kuliahnya nanti, yang mungkin yang di luar daerah mungkin Pak G, yang di luar daerah tidak perlu khawatir, yang penting nomor HP-nya itu aktif WA gitu, nanti bakal dimasukkan di dalam grup prodi maupun mungkin grup mata kuliah Pak ya. Kuliah. Iya begitu. Nah, bagaimana Mbak Rita, kita tanya masih kita tanya-tanya kepada alumninya. Ya, di alumni. Saya tuh penasaran ya, kan banyak banget tuh kegiatan alumni pada saat mahasiswa ya. Otomatis kan akademik juga kan banyak tuh tugas-tugasnya. Iya. Terus gimana tuh ngebagi waktunya ya. gitu kan. Kan itu tidak mudah dan tidak semua mahasiswa bisa kayak gitu. Sehingga ini juga kan perlu juga di-sharing. Ya tentu saja mahasiswa itu ya banyak tugas Mbak ya. Akan tetapi Allah berikan kepada kita 24 jam ini. Jadi kalau kita maksimalkan itu dengan baik, kita bisa. Para ulama kita menulis buku dalam sepanjang hidupnya lebih banyak dari umurnya. Itu karena mereka memaksimalkan waktu. Sama kita dengan pegang HP, kita bisa pegang dia 24 jam. Kenapa tidak dengan buku-buku, dengan pelajaran dan dengan tugas. Jadi intinya bagaimana kita memaksimalkan waktu saja. Kemudian saya ingin menyampaikan 2 poin. Poin pertama, kami di Fakultas Agama Islam jurusan Bahasa Arab itu sudah lebih awal menulis skripsi kami dengan bahasa Arab. Jadi skripsi itu ditulis dengan bahasa Arab dan ujian munakosahnya menggunakan bahasa Arab. Seandainya yang menguji itu orang Arab pun kami sudah siap. Dan kami di Fakultas Agama Islam itu lebih dulu menulis skripsi bahasa Arab daripada kampus lain yang ada di jurusan bahasa Arabnya di Mataram ini, di NTB ini. Wow. Lalu dari kita lah mereka iri, jadi iri. Wah ini Muhammadiyah sudah nulis pakai bahasa Arab, kenapa kita enggak? Akhirnya mereka juga ikutan. Ini skripsi nulis pakai bahasa Arab? Bahasa Arab. Sudah tidak lagi ada bahasa Indonesia. Ini kelebihannya. Kemudian ya, poin kedua, dulu tahun 2017 atau 18 saya khilaf tuh, ada studi banding Fakultas Agama Islam jurusan Bahasa Arab dengan Universitas Negeri Jakarta jurusan Adab Bahasa Arab. Jadi mereka segerombolan 2 bis gitu datang ke Fakultas Agama Islam, bertemu dengan mahasiswa Bahasa Arab. Mereka mengira studi banding itu akan berlangsung dengan bahasa Indonesia pada awalnya. Tapi akhirnya ternyata kita ngomong pakai bahasa Arab dan mereka kaget, loh kok pakai bahasa Arab? Lah iya kan kita jurusan bahasa Arab. Belajar di mana? Ya di sini. Jadi mereka kaget. Kaget mereka ya. Jadi kita lawan pakai bahasa Arab, mereka nggak mampu. Jadi tidak sebaik mahasiswa. Itu jurusan bahasa Arab mereka juga. Bahkan jurusan adab, bukan jurusan tarbiyah. Kita kan tarbiyah. Sastra. Harusnya sastranya yang harusnya lebih bisa. Gitu. Tapi itu kan dibalik kehebatan para mahasiswa itu ada para pengajarnya, para guru, para dosen di balik itu semua Mbak Rita. Iya, pembimbingannya tadi kan. Iya, bahasa Arab. Nah, Pak Dekan, seperti tadi yang diceritakan oleh Ustadz Muammar gitu kan, berarti jurusan-jurusan yang lain juga sama ya Pak ya? Sama, maksudnya keaktifannya baik akademik non akademik itu sama. Program studi bahasa Arab ya. Nah seharusnya si Romi itu juga kita ajak ya, supaya juga bisa bercerita ini yang dari PGMI juga. Nah intinya teman-teman adik-adik mahasiswa itu yang terutama yang sering nongol di kampus, artinya belum punya aktivitas pencaharian ya, belum punya pekerjaan. Nah itu kita pacu untuk berkarya ya, untuk menambah skillnya, menambah kemampuannya
Nah, jadi selagi mereka itu masih mau juga dibimbing, ya insya Allah kita akan bimbing. Nah, tetapi kalau yang tidak suka dengan tantangan, ya mungkin nanti akan cuek. Nah, udah. Nah, memang manusia itu kan tipenya ada yang cepat mengalah, ada yang suka dengan tantangan. Nah, seperti Ustadz Amar ini begitu ada tantangan, nah, itu malah senang gitu. Nah, jadi jadi teman-temannya yang seperti itu, insya Allah tidak akan tidak akan terpental dengan kondisi situasi dan kondisi apapun, ya. Nah, dan itu ya tetap adalah kader-kader seperti itu. Nah, jadi di samping kegiatan-kegiatan mahasiswa itu, kita juga punya namanya Komisariat Muhammad Al-Fatih yang itu khusus untuk dibina kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, mereka juga berkarya di situ. Mereka juga beraktivitas di situ untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan bagaimana berorganisasi, ya, di samping organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya, ya. Nah, jadi semua prodi, semua mahasiswa itu punya hak yang sama, mendapatkan hak yang sama untuk meraih prestasi tentunya dan untuk dibimbing untuk mengarah ke prestasi. Nah, terlepas mereka tadi suka dengan tantangan atau tidak. Dan saya kira jadi mahasiswa itu harus beda dengan bukan mahasiswa, karena kata maha itu hanya mahasiswa yang mendapatkannya. Selain dari itu hanya Allah yang kita sebut maha, hanya Tuhan yang disebut maha. Nah, iya. Jadi mahasiswa itu hanya mahasiswa ini ketika yang mendapatkan predikat maha itu. Makanya aktivitas mereka juga harus lebih dari yang lain. Nah, itu yang harus dipahami juga oleh calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang ada, ya. Sehingga kita mahasiswa ini hanya Tuhan loh yang punya gelar maha. Nah, tapi siswa yang ini dapat gelar predikat mahasiswa. Nah, itu juga harus dicerminkan dalam kehidupan akademik dan non akademik kita, bahwa kita intinya harus berprestasi dengan berbagai Oke, begitu Mbak Rita, Fakultas Agama Islam, ya, menarik sekali. Saya tidak nyangka, saya masih apa ya, masih takjub gitu. Ternyata para mahasiswa Fakultas Agama Islam ini mereka sambil kerja juga ternyata sekalian, sambil ya. kerja, udah Padahal udah ngajar kan, seperti yang dikatakan oleh alumninya tadi. Iya. Wow, iya, hebat berarti. Jadi begitu adik-adik, ya, Fakultas Agama Islam, jangan khawatir, nanti untuk pelayanan nanti akan dilayani oleh para administrasi atau para admin gitu Pak, ya, dari Fakultas Agama Islam. Yang penting nomor HP kalian tetap aktif, ya, tetap aktif di WA. Lalu ada juga mungkin yang nanti tertarik untuk ini khusus laki-laki, untuk mendapatkan beasiswa PUTM Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang nantinya ini 2 in 1. Keluarnya lulusnya selain menjadi ulama tarjih Muhammadiyah, langsung juga sekaligus menjadi sarjana. Salah satu prodi yang ada di Fakultas Agama Islam, begitu. Selain itu juga banyak prestasi juga, ya, oleh para alumni di Fakultas Agama Islam. Kita cukupkan, ya, mungkin berhubung waktu. Terima kasih kehadirannya Pak Dekan, terima kasih Ustadz. Jadi ada penutup nggak dari Mbak Rita nih? Apa? Ya, penutupnya adalah bagi teman-teman ataupun adik-adik yang ingin masuk ke Fakultas Agama Islam, jangan diragukan lagi, karena keunggulannya itu bisa dilihat dari alumninya sekarang. Iya. Oh ya, tadi satu katanya Ustadz Muhammad, alumni Muhammadiyah, ya, alumni Fakultas Agama Islam Muhammadiyah. Jadi alumni dari Fakultas Agama Islam Muhammadiyah itu kesaksian beliau sendiri, ya, kalau mau melamar kerja itu enggak susah. Iya. Enggak susah, bahkan dapat jalan tol begitu. Iya, orang kalau misalnya dengar kata Muhammadiyah, wah, ini nggak diragukan lagi. Iya, dengar apalagi Universitas Muhammadiyah Fakultas gitu, ya, dari agama Islam gitu. Iya, begitu. Nah, contohnya beliau ini langsung. Oh, yang terakhir nih sebelum tutup, pesan untuk mahasiswa baru dari alumni. Iya. Ya, terima kasih untuk mahasiswa baru dan calon mahasiswa yang masih ragu menentukan pilihannya. Antum semua jangan ragu. Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Mataram adalah pilihan tepat untuk antum
yang mau belajar bahasa Arab, yang mau belajar PGMI, yang mau belajar KPI, juga mau belajar ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam adalah jawaban yang tepat untuk antum saat ini. Terima kasih. Oke, begitu ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Masih ada 2 fakultas yang tidak kalah spesial di Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Saya tutup hari ini, saya Rama dari UPT PPWA. Saya Rita dari Humas. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang membantu di belakang layar, Mas Sigit, Mas Henry. Terima kasih narasumber yang sudah hadir, para dekan dan para alumni, para wakil dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.